Halo teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu contoh skripsi mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Nah, tapi kita akan menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami sama teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang lagi mungkin baru mulai mengerjakan skripsi atau mungkin lagi nyusun skripsi tapi stuck gitu ya. Mungkin video ini cocok buat teman-teman ya untuk gambaran untuk melanjutkan penelitiannya. Nah, di sini ada judul skripsi, pengaruh jenjang pendidikan, pelatihan akuntansi, skala usaha, dan lama usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM bidang kuliner. Ya. Nah, di sini kita akan langsung masuk pada bab 1. Di sini akan menjelaskan latar belakang kenapa sih UKM ini atau usaha kecil dan menengah ini tuh punya peran yang besar dalam perekonomian Indonesia gitu. Nah, di sini dijelaskan juga alasan itu karena UKM ini memiliki atau menyerap tenaga kerja dan jadi penggerak ekonomi masyarakat gitu ya. Nah, salah satu bidangnya juga dijelaskan di sini yaitu ada pada bidang kuliner. Nah, tapi kan kalau kita ini ya apa ya semakin berkembangnya bisnis kuliner ini kan otomatis persaingannya juga akan makin ketat ya. Nah, jadi maka dari itu pelaku usaha ini nggak cukup nih cuma fokus sama produk atau penjualannya aja gitu, tapi kan kita juga harus bisa mengelola bisnisnya dengan baik ya untuk menjaga uh, kelangsungan bisnis kita gitu ya. Nah, salah satu hal yang penting dijelaskan di sini dalam pengelolaan bisnis adalah penggunaan informasi akuntansi. Nah, karena dari situ pelaku usaha itu kan bisa tahu nih kondisi keuangannya gitu kan, bisa lihat untung ruginya dan sebagainya gitu. Nah, karena masih banyak yang belum melakukan itu, kan akhirnya kita muncullah pertanyaan, apa aja sih faktor yang mempengaruhi informasi akuntansi pada UKM ini gitu kan. Nah, di sini kita pakai 4 faktor utama yaitu ada pendidikan, pelatihan akuntansi, skala usaha dan lama usaha ya. Nah, lalu ada tujuan penelitian. Nah, di sini itu akan menjelaskan kayak um, apa variabel yang tadi kita sudah ambil itu berpengaruh terhadap dia atau penggunaan informasi akuntansi pada bidang UKM kuliner enggak sih gitu. Nah, ya setelah kita buat latar belakangnya kita akan langsung masuk pada bab 2. Di sini bab 2 ini akan membahas teori yang jadi dasar penelitian ya. Di penelitian kali ini kita teori utamanya adalah teori of planned behavior atau TPB ya. Secara sederhana teori ini itu menjelaskan bahwa seseorang itu cenderung melakukan sesuatu tindakan kalau dia itu merasa tindakannya itu penting atau bermanfaat gitu atau mungkin merasa mereka tuh bisa atau mampu melakukannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita kaitkan nih sama penelitian kita ini atau skripsi ini, jadinya itu kayak berarti pelaku usaha ini akan menggunakan informasi akuntansi kalau mereka itu sadar manfaatnya dan mereka itu merasa punya kemampuan untuk menerapkannya gitu ya. Selanjutnya selain kita menentukan teori utama dalam penelitian ini, kita juga akan menjelaskan dari masing-masing variabel yang kita punya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada jenjang pendidikan ya, lalu ada pelatihan akuntansi, lalu ada uh, skala usaha di sini untuk menentukan kebutuhan pencatatan. Jadi kan semakin usahanya besar itu penulisan pencatatan keuangan itu kan pasti akan semakin rumit, akan semakin ribet gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada lama usaha. Tuh. Nah, oke, lanjut. Setelah kita menjelaskan masing-masing variabel, di sini ada penelitian terdahulu. Jadi di penelitian terdahulu ini kita cari penelitian yang mungkin mirip sama penelitian yang akan kita lakukan ini gitu. Nah, ini itu akan mendukung kita dalam menentukan hipotesis ya. Jadi kita di sini ada beberapa penelitian terdahulu dan akhirnya nanti kita bisa
dapat hipotesis. Nah, ini hipotesisnya itu seperti ini ya. Pada jenjang pendidikan, pelatihan akuntansi, skala usaha, lama usaha, itu menurut penelitian terdahulu itu di sini ada berpengaruh positif terhadap atau penggunaan informasi akuntansi gitu. Oh ya. Jadi buat yang nggak tahu hipotesis apa, itu hipotesis itu seperti gambaran kita terhadap atau dugaan untuk penelitian kita nantinya. Nah, ya seperti itu. Nah, lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini akan menjelaskan gimana sih cara penelitian di skripsi itu dilakukan gitu. Ya seperti ini. Nah, penelitian ini kita menggunakan kuantitatif gitu ya, atau mungkin yang artinya tuh pendekatan yang mengolah data dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik ya. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan objeknya. Nah, untuk penelitian kali ini objeknya adalah UKM bidang kuliner, khususnya untuk kafe dan resto ya. Dan untuk teknik pengumpulan datanya itu kita pakai survei dengan kuesioner. Jadi kita membagikan kuesioner kepada pemilik UKM kuliner dengan menggunakan kriteria-kriteria yang sudah kita tentukan. Nah, di sini pada bab 3 ini juga kita akan menentukan kriteria-kriterianya. Jadi nanti kita tuliskan di sini untuk menjadi dasar untuk isi kuesionernya. Gitu ya. Nah, di kuesioner itu kita akan menggunakan skala Likert ya. Nah, skala Likert ini seperti bobot penilaian gitu. Jadi biasanya itu ada 5 tingkatan gitu ya. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan nih ada apa aja. Mungkin 1 sangat setuju, 2 setuju, 3 netral, 4 tidak setuju, 5 sangat tidak setuju gitu ya. Nah, jadi setelah kita menentukan ini semua gitu ya, kita akan menjelaskan juga olah data apa yang akan kita pakai ya. Di sini kita memakai aplikasi SPSS ya untuk mendapatkan atau untuk mengolah data kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di bab 4. Bab 4 ini ada hasil dan pembahasannya. Nah, di sini itu kita akan membahas hasil dari data yang sudah kita olah kemarin atau pada bab 3 itu ya. Kita sudah mulai penelitian, kita sudah mulai olah, kita akan masuk pada di sini. Nah, jadi semua data yang sudah diolah ya harus dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya datanya itu baik ya, itu kalian harus masukin ke sini gitu ya. Jadi karena di sini sudah ada, di sini penelitian kita aman atau datanya kita tuh aman, data kita tuh baik, bagus gitu ya. Nah, setelah itu pada hasil uji ya, pada hasil uji ini kita akan bisa melihat hasilnya apakah hipotesis kita itu mendukung atau menolak ya. Hasilnya itu menolak atau mendukung dari hipotesis kita. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya, kalau variabel kita itu positif, jadi mendukung dari hipotesis kita. Seperti itu ya. Jadi keempatnya yang sudah kita uji itu berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UKM bidang kuliner ya. Nah, setelah kita menjelaskan bagaimana hasilnya, kita akan langsung masuk pada bab 5. Nah, di bab 5 ini isinya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan akhir dari seluruh penelitian yang telah dilakukan yang telah kita lakukan pada bab-bab sebelumnya gitu ya, dan berdasarkan hasil analisis itu kita simpulkan di sini. Kalau pada penelitian ini jenjang pendidikan ini, pelatihan, akuntansi, skala usaha dan lama usaha itu semuanya memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada bidang kuliner. Artinya, di sini kita juga harus menjelaskan nih kenapa sih kok bisa berpengaruh positif atau mungkin negatif gitu ya. Nah, kalau pada penelitian ini artinya
Semakin baik tingkat pendidikan, semakin banyak pelatihan yang diikuti, semakin besar skala usaha, dan semakin lama pengalaman menjalankan usaha itu, maka semakin tinggi pula kemungkinan pelaku UKM ini menerapkan informasi akuntansi dalam pengelolaan bisnisnya gitu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi pada UKM itu bukan cuma dipengaruhi oleh kebutuhan usahanya aja gitu, tapi juga oleh kesiapan dan kapasitas dari pelaku usaha itu sendiri. Nah, selain selesai sudah juga pembahasan skripsi kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam melanjutkan skripsinya atau memahami isi penelitiannya dengan lebih mudah gitu. Juga teman-teman jangan lupa subscribe dan like video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.